Waktu itu saya kencingin tuh si pohon itu, tapi saya izin dulu dalam hati. Kata saya izinnya kalau punten ya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, punten bilih aya nu kapapangan tapi aya ujungna. Kasihan deh lu gitu. Alah anjir wanian. Terus kumaha tah? Di situ setelah 3 hari kemudian istri saya melahirkan. Oke, selamat malam Sobat Kamistis. Bertemu lagi bersama saya Robi Ayung. Seperti biasa di acara Kamistis yang isi acaranya membahas tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber. Nah, kebetulan narasumber kita sama seperti episode sebelumnya, Kang Alek ya. Jadi Kang Alek ini di episode sebelumnya mau banyak bercerita, cuman karena memang keterbatasan waktu. Nah, sekarang dilanjut di part 2. Nah, Kang Alek lanjut nih. Beberapa pengalaman yang Kang Alek alami nih, ada lagi nggak selain di episode sebelumnya nih? Ya, karena di episode sebelumnya itu saya menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, si kejadian teror mistis ini datang lagi ketika pada tahun 2018. Kalau di episode yang 3 tahun yang lalu ya. Kalau teman-teman yang udah nonton kemarin episode sebelumnya pasti nyambung ya, dan saya sarankan untuk sebelum menonton video part 2 ini kalian nonton dulu di part ke-1 biar sinkron gitu ceritanya ya. Nah, jadi kejadiannya itu ketika si batu akik itu datang kembali setelah si bapak meninggal. Nah, jadi si bapak ini yang sebelumnya ngasih batu akik ke Kang Alek ya. Nah, itu kan saya dulu suka iseng-iseng bikin channel YouTube explore hantu kayak gitu ya. Oh, jadi konten misteri juga gitu ya. Sayangnya channel YouTube-nya sekarang udah ke-banned, Pak. Oh, ya nggak apa-apa lah. Nah, waktu itu ada salah satu pohon itu kan kebetulan live ya, saya kontennya itu live. Ada salah satu pohon itu pohonnya pohon besar, nggak tahu pohon beringin atau pohon apa, yang tentunya kalau di pohon besar itu kan banyak kayak semacam ranting-ranting yang turun ke bawah gitu ya. Nah, itu kejadiannya pas Kang Alek bikin konten mungkin ya? Lagi bikin konten. Nah, itu jam berapa tuh? Malam pastinya ya? Itu malam sekitar jam 11-an lah, jam 11 jam 12. Oke. Nah, di situ ada salah satu penonton yang menantang challenge kepada saya, berani nggak kencingin pohon itu. Wah, saya berani dong. Berani lah. Waktu itu saya kencingin tuh si pohon itu, tapi saya izin dulu dalam hati. Kata saya izinnya kalau punten ya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, punten bilih aya nu kapapangan tapi aya ujungna. Kasihan deh lu gitu. Alah anjir wanian. Terus kumaha tah? Di situ setelah 3 hari kemudian istri saya melahirkan. Oh, berarti ketika Kang Alek bikin konten-konten misteri, posisinya lagi hamil istri itu. Lagi hamil. Hamil besar berarti ya? Hamil 3 hari kemudian istri saya melahirkan. Pas anak saya lahir, itu awalnya sekitar 3 jam sampai 4 jam normal aja biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Pas maju ke 5 jam, kata bidan, ini anak kenapa nggak kencing gitu kan? Biasanya kan kalau bayi baru lahir itu kencing ya. Iya. Pas dilihat, maaf ya, di alat kelaminnya itu tidak ada lubang kencingnya. Bentar, anak Kang Alek laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki ya. Jadi si anak saya itu tidak ada lubang kencingnya pas begitu lahir. Saya kaget, nginget saya dosa apa gitu kan. Awalnya omongan-omongan kolot kalau lagi hamil, orang tua nggak boleh macam-macam itu. Saya kan nggak percaya tadinya ya. Apa hubungannya dari kelakuan kita ke janin, tapi kan omongan orang tua ternyata benar juga gitu. Apa yang saya lakukan dibayar kontan 3 hari kemudian. Percaya ya? Dari situ percaya. Jadi ini pelajaran juga nih buat sobat Kamistis nih. Kalau misalkan sudah berumah tangga, udah gitu si istrinya lagi hamil, jadi omongan-omongan yang sebenarnya kadang suka nggak masuk akal ya. Tahayul gitu kan ya. Tahayul gitu kan ya, setidaknya antisipasi takut terjadi apa-apa ya, mendingan jangan macem-macem lah ya. Seperti itu. Takutnya nih kayak Kang Alek ini nih, dia konten bikin konten misteri, udah gitu ya boleh dibilang sompral aja. Ngompolan tanggal nu gede walaupun geus naon ngaranna teh izin gitu kan, tapi aya ujungna. Nah, ternyata berakibat ke
anaknya yang baru lahir nggak bisa kencing, nggak ada lubangnya. Nah dari situ Kang Alek mungkin sadar ya, aduh iya mau gara-gara orang harita sompral merenya gitu kan. Nah setelah itu gimana? Nah dari situ langsung diambil tindakan, anak saya itu dibawa ke rumah sakit, langsung dikasih tindakan sama dokter bedah, nggak tahu gimana. Alhamdulillah sampai sekarang bisa kencing gitu. Gitu. Nah setelah anak saya pulang dari rumah sakit, itu ceritanya istri sama anak pulang ke rumah, masih ada terornya. Nah pas saya lagi karena kan istri saya itu agak sedikit peka ya terhadap hal-hal yang gaib itu. Nah pas ketika saya mau lanjut tidur itu dari jam berapa ya, sekitar jam 10-an lah, ada yang mainin kresek kayak kresek. Kalau saya pikirannya paling kecoa, kalau enggak tikus lah, kucing gitu kan. Tapi istri saya bisik saya, ya katanya apa, tapi dalam berbisik ya, ya katanya apa, kata saya itu ada anak kecil main-main cangkang plastik. Wah emang harus dikasih pelajaran, kata saya. Saya ngitung dalam hati 1, 2, 3 langsung saya kagetin. Dar. Nah terus anak saya bangun nangis, tapi istri saya ketawa-ketawa, bingung kan. Anak saya nangis yang baik, istri saya ketawa-ketawa. Kenapa ketawa-tawa? Itu katanya anak kecil kayak semacam tuyul, nggak tahu apalah, main-main kantong plastik. Pas sama ayah dikagetin, itu anaknya si tuyulnya langsung kaget, terbirit. Ternyata makhluk gaib juga punya jantung mungkin. Langsung terbirit-birit lari nembus tembok sana sini. Tapi Kang Alek mah nggak ngelihat, cuman ngedenger suaranya aja gitu. Oke, bentar Kang Alek, sebelum melanjutkan ceritanya seperti biasa, kalau misalkan mau minum dulu silakan. Oke, minum. Nah jadi sobat Kamistis, ini kita ada dari Kangen Water. Kangen Water ini minuman sebenarnya kalau dilihat sih kayak air putih biasa gitu, cuman di dalamnya ada beberapa khasiat yang nantinya bakal menyehatkan badan. Kalau misalkan teman-teman atau sobat Kamistis membutuhkan, nanti bisa order di Studio Mangle. Nah selain itu, makasih banyak untuk kopi Anderson. Nah ini kopi Anderson enak banget nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, sobat Kamistis mau ngopi enak, nanti bisa datang ke Kopi Anderson. Letaknya di Banjaran, tepatnya di dekat SMAN 1 Banjaran. Jadi makasih banyak nih buat Kopi Anderson, dan buat teman-teman UMKM lainnya kalau misalkan mau kolaborasi sama kita, mau produknya nebeng di di meja kita, nanti bisa di kolom komentar hubungi kita. Oke. Nah lanjut Kang Alek, tadi sampai mana? Sampai yang anak kecil terbirit-birit. Nah dari situ aman selama 1,5 tahun tidak ada teror gangguan. Karis batu akik sudah saya buang dan tidak kembali lagi. Nah di situ batu akik memang sampai saat ini tidak balik lagi ke saya. Tapi pas anak saya usia 1,5 tahun itu baru yang lahir awalnya nggak bisa pipis itu. Nah itu anak saya udah umur 1,5 tahun itu baru bisa jalan ya. Baru bisa jalan. Itu setiap malam selama beberapa hari itu nangis terus, pengen main di luar. Katanya udah bisa ngomong, tapi ngomongnya masih agak kurang jelas. Setiap jam berapa ya, udah pokoknya jam 9 lewat ke atas itu selalu nangis pengen main di luar, main di gerbang. Gerbang rumah. Gerbang rumah. Pas ditanya teh memang katanya ada temen katanya. Temen, ada siapa temen teh? Ada anak kecil 3 orang, ada AA gitu. Berarti yang dia lihat tuh makhluk selain manusia, tapi laki-laki mungkin ya. Kalau kata istri saya mah anak kecil yang dulu ganggu yang 3 orang yang mainin kresek itu, ngajak main AA nih teh sini gitu. Kalau nah kan itu nangis setiap malam kan, kalau keluar itu kan takutnya terjadi apa-apa. Cuman sama saya, saking saya udah jengkel lah sama kelakuan makhluk itu, sama saya dibukain pintunya, sok mau kemana anak saya teh. Tiap jam 9 malam, jam 10 malam pengen main di gerbang, pas dibukain pintunya itu udah diam, nggak nangis lagi gitu. Oh jadi tapi gerak-geriknya kayak main biasa aja gitu ya? Kayak main biasa, main gerbang gini, main gerbang. Nah padahal kalau misalkan ada yang bisa lihat, si anak Akang ini kayaknya mainnya sama yang... Iya, emang sama bocah tuyul yang 3 orang Akang nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat, cuman istri saya kan bisa lihat. Oh iya. Kata istri saya kalau misalkan lagi main sama si dede kecil anak saya itu menyerupai anak-anak pada umumnya lah, pada seusianya. Tapi kalau misalkan
lagi sedang tidak main dengan anak saya, si tuyul yang berkepala Beda lagi itu, rupanya. itu pendek sekitar seginilah, kurang 80 sentian lah. Tapi mukanya tua, terus si telinganya itu panjang kayak apa ya? Panjang itu kayak makhluk-makhluk dari Alien lah ya gitu. Rambutnya memang tidak ada rambut, tapi rambutnya jarang-jarang kayak gitu lah. Ada rambut, tapi kelihatannya botak. Tapi kalau misalkan dideketin itu rambutnya jarang-jarang. Nah, tapi mata semua putih semua. Sampai saat ini masih seperti itu nggak? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Itu memang tidak diusir, tapi pergi dengan sendirinya. Oh, gitu. Pergi dengan sendirinya karena bukan pergi dengan sendirinya sih, saya yang pergi meninggalkan tempat itu. Saya pindah rumah. Pindah rumah. Nah, pindah rumah. Jadi seperti itu Sobat Kamistis, pengalaman Kang Alek ini. Jadi ya lumayan serem juga ya. Jadi buat teman-teman Kamistis, Sobat Kamistis, cerita yang disampaikan Kang Alek ini tentunya ya ada yang percaya atau ada juga yang enggak gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pernah atau punya pengalaman tentang hal mistis, bisa nanti komen di kolom komentar, dan kalau misalkan ada kesempatan nanti teman-teman yang punya pengalaman bisa datang ke sini untuk menceritakan ke Sobat Kamistis yang lainnya. Oke, itu aja mungkin Kang Alek ceritanya. Itu mungkin ya. Nah, oke, makasih banyak untuk teman-teman Kamistis, Sobat Kamistis. Nantikan episode-episode yang akan datang tentunya dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan cerita-cerita yang jauh lebih menyeramkan. Nah, oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel kita, yaitu namanya Cenah Carita. Nah, selain channel YouTube, kita juga punya Spotify ya. Nah, namanya Cenah Carita juga. Nah, teman-teman bisa dengerin episode-episode yang ada. Selain di YouTube, ada juga di Spotify. Oke, itu aja mungkin dari kita ya, Kang Alek. Makasih banyak. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.